Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok satu akan mendiskusikan terkait pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 5 mengenai problematika dan solusi dari stakeholder yaitu komite sekolah. Nah, langsung saja kita diskusikan ada 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, bisa di next, Mbak Intan. Pertanyaan dari Mbak Dwi Arianti, bagaimana kontrol yang baik yang dapat dilakukan oleh komite sekolah apabila komite telah mendapatkan pengetahuan tentang UBD? Nah, untuk pertanyaan ini, saya memiliki sebuah pandangan bahwa komite sekolah memang terlibat secara langsung dalam manajemen kurikulum, yaitu mendukung kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Komite sebagai badan pengontrol selalu mengawasi dan menanyakan sejauh mana kurikulum berjalan. Nah, dalam mengontrol kurikulum, komite sekolah dapat melakukannya setiap semester. Setiap semester untuk mengetahui sejauh mana kurikulum berjalan. Itu untuk mengontrol. Tetapi untuk mengevaluasi jalannya kurikulum dalam perbaikan kurikulum itu dilakukan 2 tahun sekali. Seperti itu. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi? Sudah cukup, Oke, Mbak Vicky. sepertinya cukup ya. Sudah cukup, Mbak. Bisa next ke pertanyaan kedua. Nah, untuk pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Mas Uep, tentang bagaimana bentuk keterlibatan orang tua atau wali dalam implementasi UBD. Dari teman-teman, apakah ada suatu tanggapan? Gimana teman-teman? Atau mungkin kita next ke pertanyaan ketiga dulu kali ya. Iya, boleh. Boleh, Mbak. Oke, kita next ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga yaitu pertanyaan dari Mbak Rima. Apa urgensi orang tua mengetahui bagaimana penerapan UBD pada proses pembelajaran di sekolah? Nah, kira-kira urgensinya apa gitu? Dari teman-teman ada yang mau berpendapat? Saya izin berpendapat, Mbak Vicky. Oh iya, silakan Mbak Intan. Menurut saya, komite sekolah merupakan lembaga yang beranggotakan orang tua atau peserta didik yang peduli dengan pendidikan. Nah, itu menurut Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Nah, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam karena terkendala ini ya kameranya. Nah, saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaannya. Orang tua melalui komite sekolah harus mengambil peran dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis UPD yang ada di sekolah, sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Nah, komite sekolah juga harus selalu melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya bersama dengan pihak sekolah untuk mensukseskan setiap kegiatan dan program sekolah, termasuk program pembelajaran berbasis UPD. Nah, mungkin itu jawaban saya terkait pertanyaan dari Mbak Rima. Oke, terima kasih Mbak Intan. Dari teman-teman yang lain ada suatu tanggapan? Tidak ada, Mbak Vicky. Dilanjut saja. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Mbak. Keempat, mohon maaf. Pertanyaan keempat yaitu pertanyaan dari Mas Budi ya. Bagaimana strategi yang dapat dilaksanakan dalam waktu singkat dan terbatas untuk komite sekolah agar dapat memahami tentang kurikulum sehingga dapat diajak untuk berkontribusi dalam implementasi kurikulum. Nah, ini gimana nih teman-teman? Ada yang mau memberi pendapat? Izin berpendapat Mbak Vicky mengenai masalah ini. Oh ya, silakan monggo Mas Ari. Ya, dalam hal ini strategi yang dapat digunakan yaitu melalui pertemuan singkat antara komite sekolah dengan sekolah itu sendiri. Nah, sekarang kan sudah zaman teknologi ya. Mungkin kalau tidak bisa bertemu secara langsung itu bisa menggunakan pambat Zoom seperti itu. Jadi akan lebih mudah dalam memahami tentang kurikulum yang ada di sekolah dan nantinya bisa bersinergi dengan sekolah
menuju pemahaman untuk nantinya dapat berkontribusi dalam implementasi kurikulum UPD, kurikulum Merdeka ini sendiri. Mungkin itu pendapat dari saya, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Sedikit menambahkan ya Mas Arief. Jadi untuk bagaimana cara agar komunitas sekolah itu mengetahui bagaimana kurikulum yang berjalan di sekolah itu, saya sebenarnya setuju dengan pendapat yang sudah diutarakan Mas Arief, yaitu dengan melibatkan langsung komunitas sekolah tersebut dengan pertemuan atau rapat yang dilaksanakan atau diadakan oleh sekolah. Karena memang komunitas sekolah ini peran dan fungsinya itu sebagai partner dari kepala sekolah yang dapat mengelola berbagai sumber daya pendidikan yang ada di sekolah dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan, kemudian memberikan fasilitas dan dukungan bagi guru serta siswa, sehingga pembelajarannya juga efektif. Jadi memang komunitas sekolah itu memang harus terlibat dalam keputusan atau kurikulum yang berlaku di sekolah, di suatu sekolah seperti itu. Dan setiap sekolah itu memang sudah diwajibkan harus memiliki komite sekolah, karena hal ini juga sudah tertuang dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Mungkin cukup pendapat dari saya. Ya, Mas Danar, terima kasih atas tambahannya. Oke, terima kasih Mas Danar. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau ngasih tanggapan? Sudah cukup, Mbak Vicky? Sudah lengkap Oke, sudah cukup. jawaban. Bisa lanjut, Mbak Intan? Untuk pertanyaan yang kelima, ini lebih ke saran ya, ternyata problematika 2 lebih cocok disampaikan oleh guru, kelompok yang membahas evaluasi UBD dari guru. Nah, jadi ada kelompok lain yang membahas terkait evaluasi UBD dari sudut pandang guru gitu ya. Sarannya seperti ini sih, teman-teman. Terus ada saran lagi terkait problematika komite sekolah. Kebanyakan komite sekolah itu sudah tua, sehingga apabila ada pembelajaran baru, susah mengikuti dan kesulitan memahaminya. Dari hal tersebut, maka perlu adanya rapat yang membahas program sekolah. Gimana teman-teman tanggapannya? Iya, Mbak Vicky, memang kenyataannya banyak komite sekolah itu yang yang dipilih itu memang tua-tua, karena kebanyakan yang dipilih itu dari orang tua peserta didik itu sendiri. Makanya kan masih kesulitan apabila diajak untuk membahas tanggapi dari saran Mbak Nur Rahmasari. Oke, terima kasih Mbak Risma. Berarti kita setuju ya terkait hal ini ya teman-teman. Oke, kalau misalnya udah nggak ada tanggapan, kita bisa beralih ke pertanyaan yang kedua tadi. Mbak Intan, mohon maaf. Yaitu pertanyaan dari Mas Sueb ya. Bagaimana bentuk keterlibatan orang tua atau wali dalam implementasi UBD? Nah, gimana nih teman-teman? Ada yang mau memberikan tanggapan? Mungkin orang tua atau wali dalam implementasi UBD, mungkin keterlibatannya itu orang tua bisa ikut dalam program sekolah. Kan memang kalau ada kegiatan program sekolah itu biasanya orang tua diundang ya. Jadinya kan pasti sudah tahu tentang kegiatan apa aja yang akan dilakukan di sekolah. Mungkin saya juga ingin Oh iya, menambahkan, silakan. Mbak Vicky. Oh iya, gimana Mbak Intan? Ya, mungkin jawaban saya juga hampir sama dengan tadi jawaban dari pertanyaannya Mbak Rima, bahwa orang tua ini termasuk dalam komite sekolah. Jadi, keterlibatan orang tua ini bisa sebagai untuk memonitoring bagaimana jalannya program pembelajaran berbasis UBD, begitu. Oke, terima kasih Mbak Intan, Mbak Risma. Ada lagi yang mau menambahkan? Menambahkan sedikit, Iya, boleh Mas Arik, monggo. saya setuju dengan kedua pendapat di atas, terutama punya Mbak Intan, di mana
anggota komite itu juga termasuk dalam orang tua atau wali murid di sekolah itu. Nah, jadi di mana nantinya wali murid atau orang tua ini berperan dalam memonitor jalannya kurikulum yang sudah diterapkan oleh sekolah. Nah, nanti apabila kurikulum ini menurut para wali murid ini sudah sesuai, maka akan adanya pelaporan bahwa kurikulumnya sudah terlaksana. Dan apabila nanti ada kekurangan, nah di sini peran orang tua bisa mengajukan kepada komite untuk sebagai mediator, nah penghubung antara orang tua dengan pihak sekolah mengenai permasalahan implementasi UPD ini. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Oke, terima kasih Mas Arik. Terima kasih. Ada masukan lagi teman-teman terkait pertanyaan dari Mas Soeb, tanggapan? Oke, cukup ya. Kalau cukup, di sini saya izin menyimpulkan dari hasil diskusi kami, yaitu bahwa komite sekolah itu memiliki peran dalam pelaksanaan kurikulum, termasuk kerangka UBD ini ya. Salah satu peran dari komite sekolah yaitu sebagai pengontrol, yang mana mengontrol jalannya kurikulum. Oleh karena itu, diperlukan pertemuan rutin antara komite sekolah dengan pihak-pihak sekolah untuk mempermudah koordinasi dalam implementasi kurikulum kerangka UBD ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.